Langit malam itu tampak berat, seolah menggantungkan rahasia yang belum terungkap. Ribuan orang memadati halaman pesantren, sementara suara angin bersiul di sela-sela menara, seperti mengantar bisikan masa silam. Lampu-lampu gantung berayun perlahan, memantulkan cahaya kekuningan di wajah-wajah santri dan jamaah yang tak sabar menanti. Gus Muafik naik ke mimbar dengan jubah hitam pekat. Sorbannya tidak begitu rapi, namun matanya menyimpan kilau tajam seperti sedang membawa kabar dari dunia lain. Suara gemuruh tepuk tangan dan solawat pelan menggema saat ia mengangkat tangan memberi salam. Tapi malam itu bukan malam biasa. Ia tidak langsung membuka dengan cerita sahabat, hadis Nabi, atau kisah ulama seperti biasanya. Ia memandang lurus ke depan, membiarkan jeda panjang menggantung, menahan nafas ribuan orang. Lebih besar dari ana rahasia sing wis pirang abad disimpan. Lan saiki, waktune dibuka. Sabdo Palon, wis bali. Sekilas terdengar absurd. Sabdo Palon. Di tengah pengajian, jamaah saling menatap. Beberapa bahkan tampak kebingungan. Namun Gus Muafik tidak main-main. Suaranya tenang, tapi mengguncang. Lebih besar dari, dino iki, awakmu kabeh kudu ngerti. Sabdo Palon iku dudu sekadar legenda. Dheweke iku suara saka enjero, suara sing disimpen tanah iki, lan saiki wis metu maning. Para santri mulai mencatat dengan tangan gemetar. Sebagian kiai sepuh yang duduk di kursi depan terlihat mengangguk pelan. Gus Muafik melanjutkan, suaranya makin dalam, seolah-olah berasal dari perut bumi. Lebih besar dari, wong Jawa iku nduweni janji. Ora karo manungsa, tapi karo langit. Sabdo Palon iku saksi janji kuwi. Lan, sing isa ngerti sabdane, mung wong-wong sing atine wis kaya genggong. Kata, genggong, terucap bagai mantra. Seisi majelis mendadak hening. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani menyela. Nama itu bukan sekadar pondok, ia adalah poros spiritual yang mewarisi napas para wali. Seseorang dari barisan belakang pingsan tiba-tiba, entah karena panas, atau karena beban spiritual yang mengguncang batin. Gus Muafik tetap tak bergeming. Lebih besar dari, iki dudu pengajian biasa, rek. Iki tanda yen zaman wis balik. Lan bali ora mung sabdo palon, tapi kesadaran jati diri. Mula, buka kupingmu, sebab sawise iki, kabe ora bakal podo maneh. Di ujung mimbar, seekor burung hitam bertengger di tiang pengeras suara, seolah turut menyimak. Petir menyambar jauh di ufuk barat, menyisakan bayangan raksasa di langit malam. Pengajian belum usai, tapi sejarah telah bergetar. Sesuatu telah dimulai. 2. Seusai pengajian malam itu, Gus Muafik tidak langsung pulang. Ia menuju dalam kiai sepuh, membawa satu koper kecil berisi lembaran tua, aroma kertasnya menyengat seperti abu zaman. Langkahnya pelan menyusuri lorong pondok yang gelap, diterangi temaram lampu minyak, seperti menyusuri terowongan waktu. Di balik tembok sunyi itu, sejarah Majapahit bangkit dari kubur. Tahun 1478. Hari itu langit di atas trawulan muram. Bukan karena hujan, tapi karena kerajaan yang pernah menjadi pusat dunia Nusantara sedang menghadapi ajalnya. Pintu-pintu pura ditutup rapat. Pendeta-pendeta menyalakan dupa terakhir. Lonceng besar dipukul pelan, seolah meratapi kejatuhan yang tak terhindarkan. Di tengah keraton, seorang pria tua berdiri menghadap Raja Brawijaya. Tubuhnya kurus, jubahnya lusuh, tapi matanya mengandung sorot yang membuat tentara tercekat. Ia adalah Sabdo Palon Noyo Genggong, penasehat spiritual raja, yang dikenal tidak pernah tersenyum. Lebih besar dari, kaula wis ngendiko, Prabu. Nalika agama anyar melebu tanpa welas asih, tanah iki bakal kobong. Nanging yen melebu karo padang, bakal nuwuhake kebak berkah. Raja Brawijaya hanya diam. Di luar, pasukan Demak sudah mendekat. Namun raja tidak takut. Yang ia takutkan bukan keruntuhan istana, melainkan lenyapnya kebijaksanaan. Sabdo Palon melanjutkan. Kali ini nadanya berubah. Bukan marah, bukan lirih, tapi getir. Lebih besar dari, kulo bakal lunga. Nanging suaraku ora bakal ilang. Suara kawicaksanan bakal bali, bareng zaman kang gumelar maneh. Sapa sing jaga roh tanah iki, dheweke sing bakal krungu sabdaku. Lalu ia menurunkan satu kotak kayu kecil dari balik jubah. Di dalamnya, sehelai kain kuno dan lembaran lontar yang ditulis dalam aksara campuran, Jawa kuno dan Arab Pegon. Lontar itu disebut Wasisaning Palon.
Konon, hanya orang yang memiliki hati setajam embun subuh dan ilmu sejernih sungai langit yang bisa membaca maknanya. Sabdo Palon pergi malam itu. Tanpa jejak, tidak ada pusara, tidak ada kabar. Tapi angin di tanah Jawa sejak saat itu membawa bisikan, bahwa ia belum sepenuhnya menghilang. Kembali ke masa kini, Gus Muwafiq membuka lembaran tua dari koper. Di balik naskah rapuh itu, tertulis kalimat yang nyaris pudar. Lebih besar dari, nalika cahya langit nutupi suarane bumi, jembarono genggong. Sabdaku bakal muncul maneh. Gus Muwafiq menghela napas panjang. Lebih besar dari, iki dudu dongeng. Iki janji. Janji sing dititipke liwat suworo, liwat tembung, liwat laku. Dan genggong, wis wayahe awakmu ngerti perane. Malam itu, bintang di atas langit Probolinggo terasa lebih terang. Sebab sejarah yang terkubur mulai bergeliat. Dan nama Sabdo Palon, yang selama ini hanya disebut dalam bisik-bisik pewayangan dan kejawen, kini muncul kembali. Bukan untuk menantang agama, tapi untuk menunjukkan jembatan antara leluhur dan langit. Dan Gus Muwafiq, entah sadar atau tidak, telah menjadi penyambung suara itu. Pagi belum sepenuhnya merekah, namun kabut di sekitar pondok Genggong sudah menipis oleh hawa penasaran. Kabar tentang Gus Muwafiq yang membuka kembali jejak Sabdo Palon menyebar cepat, melintasi pesantren, warung kopi, hingga ruang-ruang diskusi para santri senior. Namun di balik hiruk-pikuk itu, Gus Muwafiq justru masuk ke ruang paling sunyi di kompleks pondok perpustakaan Mustaka Langit. Tempat itu hanya dibuka 3 kali dalam setahun, dan kuncinya hanya dipegang oleh seorang kiai sepuh, penjaga naskah-naskah tua yang tak banyak dikenal publik. Di tengah ruangan penuh rak kayu, aroma kayu cendana dan debu masa silam menusuk hidung. Gus Muwafiq berjalan perlahan, seolah setiap langkahnya menyentuh lapisan waktu. Ia berhenti di depan sebuah peti kayu jati dengan ukiran simbol matahari bersinar dari balik awan. Lebih besar dari, iki sing tagoleki, bisiknya lirih. Peti itu dibuka perlahan. Di dalamnya tersimpan sebuah manuskrip yang dibungkus kain kuning tua, disegel dengan tali ijuk yang telah lapuk. Pada kainnya tertulis aksara Arab Pegon dan Jawa kuno yang disulam halus. Lebih besar dari, pitulungan Kang Nyawiji, Palon, Bonang, lan Genggong. Gus Muwafiq terdiam. Ketiga nama itu bukan sembarang tokoh. Sabdo Palon, penasihat raja terakhir Majapahit. Sunan Bonang, penyebar Islam dengan langgam Jawa yang halus. Dan Genggong, bukan sekadar pondok, tapi pusat getaran spiritual yang memelihara keduanya. Ia membuka naskah itu. Halaman pertama bergambar siluet seseorang berdiri di antara 2 gunung, satu berkabut hitam, satunya diselimuti cahaya. Teks di bawahnya menyebutkan, lebih besar dari, sapa kang bisa ngerasa kake getarane langit, bakal paham tembung sing ora ditulis, suara sing ora diucap. Gus Muwafiq membaca pelan-pelan. Naskah itu tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Kalimatnya melompat, seperti teka-teki. Kadang berbentuk puisi, kadang petikan tamsil. Tapi benang merahnya mulai jelas, Sabdo Palon bukan menolak Islam, ia menolak cara masuknya. Lebih besar dari, deweke ora nentang agama. Deweke nentang kekerasan, gumam Gus Muwafiq. Salah satu halaman paling mengejutkan adalah tafsir dari lontar Wasisaning Palon. Tertulis bahwa Sabdo Palon pernah berkunjung ke pesisir utara, bertemu dengan seorang pemuda berpakaian putih yang suka main rebana. Dialog mereka samar, namun syarat makna. Si pemuda menyebut dirinya, Bonang. Gus Muwafiq mencatat dengan cepat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar, warisan ini bukan milik masa lalu. Ia pesan untuk hari ini. Di ujung naskah, tertulis kutipan terakhir dalam tinta emas yang nyaris luntur. Lebih besar dari, nalika Genggong durung mung pondok, nanging dadi suara, Sabdo Palon bakal ngetokno sabdane liwat wong kang ngerti rasa, ora mung ilmu. Gus Muwafiq menutup naskah itu dengan mata berkaca-kaca. Lebih besar dari, iki alasan kenapa Genggong ora bisa disamakan karo pondok liyane. Iki alasan kenapa aku kudu cerita. Dari luar ruangan, azan subuh menggema, menyayat kabut pagi. Tapi suara itu seperti menggandeng gema lain, gema dari masa lampau, gema dari Sabdo Palon, gema dari hati yang belum selesai. Langit sore menjelang jingga saat mobil tua yang membawa Gus Muwafiq berhenti di pelataran rumah Kiai Haji Imaduddin, seorang kiai sepuh yang dikenal jarang keluar dari makom zikirnya.
Rumah itu terletak di atas bukit kecil, dikelilingi pohon jati tua yang seolah menyimpan rahasia ribuan doa. Gus Muafik turun perlahan, membawa satu tas berisi naskah yang baru saja dibacanya. Di depan pendopo, dua kiai lain telah menunggu, Gus Ikdam dan Kiai Haji Mahfuz dari Madura. Wajah-wajah mereka serius, namun tidak kaku. Seperti sudah tahu, bahwa yang akan dibahas bukan perkara enteng. Lebih besar dari Muafik, sapa Kiai Haji Imaduddin lembut, kowe wis bukak gapura sing meh telung abad dikunci. Mulo, ojo sembrono. Gus Muafik hanya menunduk. Ia lalu membuka tasnya, mengeluarkan naskah kuno itu, dan meletakkannya di atas meja kayu jati. Ketiganya menatap dalam-dalam. Tak ada yang langsung bicara. Hanya suara daun jatuh dan angin yang lewat mengisi sela waktu. Kiai Haji Mahfuz memecah keheningan. Lebih besar dari kulo nate krungu, naskah kados niki aslinipun ditulis ing perbatasan Tuban lan Pati. Katonipun, niki panulisan santri Sunan Bonang. Tapi dering nate wonten sing iso ngerteni maknane sak jangkep. Gus Ikdam mengangguk pelan. Tapi Muafik iso. Lan nek kiai biasa sing nerangno, mungkin podo ora krungu. Tapi kowe, suaramu wis digawe sakarasa, dudu mung tembung. Kiai Haji Imaduddin lalu membuka halaman terakhir naskah, mengusapnya pelan seolah menyentuh kulit arwah masa silam. Ia menunjuk satu kalimat, lebih besar dari, yen tembok kawicaksanan pecah, bumi bakal nuduhake sejatin langit. Matanya menatap Muafik lekat-lekat. Iki, Muafik, tegese orang mung sejarah sing balik. Tapi kauruh, laku, lan rasa sing ilang, bakal muncul maning. Genggong iku papan tembok iki retak. Ketegangan tak bisa disembunyikan. Semua paham, ini bukan hanya soal naskah kuno. Ini soal gerakan batin Nusantara yang mulai bangun. Gus Muafik tahu, jika ia salah bicara, bisa dianggap mencampuradukan agama dengan adat. Tapi jika ia diam, sabda yang dikandung tanah Jawa akan kembali terkubur. Lebih besar dari kulum boten pengin nyampur agama karo budaya, mbah, ucapnya akhirnya. Tapi kula yakin, sabdo palon nyimpen sesuatu sing mestin dadi jembatan, dudu tembok. Kiai Haji Mahfuz menatap langit senja. Lan jembatan iku, kudu digawa karo wong sing ngerti rasa, tapi juga kuat ngadepi fitnah. Kowe siap, Muafik? Gus Muafik menatap api lampu tempel yang mulai menyala di pendopo. Angin malam mulai turun, dan dengan napas berat, ia menjawab. Lebih besar dari kulo wis siap diguyur cahya, tapi juga siap diblayar geni. Ketiganya tersenyum kecil, penuh pengertian. Maka malam itu, 4 kiai sepuh duduk melingkar, membuka lembar demi lembar naskah, sembari membaca doa-doa yang telah lama tidak dibaca manusia. Naskah itu tak lagi hanya milik masa lalu, ia telah hidup kembali, lewat lisan dan keberanian seorang dai yang tak takut dicaci. Dan ketika azan Isya berkumandang, mereka semua tahu, ini bukan hanya pertemuan para ulama. Ini adalah permulaan dari kebangkitan sabda yang lama terpendam. Malam menuruni bumi dengan pelan, namun di dalam hati Gus Muafik, badai mulai berputar. Seusai rembuan para kiai sepuh, ia kembali ke kamar pengasingan di Pondok Genggong. Ruangan itu sederhana, hanya tikar pandan, tumpukan kitab kuning, dan satu cermin retak di sudut dinding. Tapi malam itu, dinding terasa lebih tipis dari biasanya, seolah dunia kasat mata dan alam tak terlihat mulai saling meraba. Ia menyalakan pelita. Bayangan nyalanya menari di tembok seperti penari siluet dari masa silam. Tangannya gemetar saat membuka kembali naskah. Ia berhenti di satu halaman yang sempat dilewati, halaman yang nyaris tidak bisa dibaca karena tinta yang luntur oleh waktu dan air mata masa lalu. Namun ada satu kalimat yang masih menyala dengan samar. Lebih besar dari, nalika dalam wis orang ngenal bayangane dewe, palon bakal pinanggih maneh. Ora dalam raga, nanging rasa. Gus Muafik menutup matanya. Dadanya sesak. Kalimat itu menusuk hingga ke tulang belakang, bukan dalam raga, tapi dalam rasa. Tiba-tiba, angin menerpa jendela. Api pelita bergoyang liar. Suara gamelan tipis terdengar, bukan dari radio, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Seolah nada-nada Jawa kuno memanggil sebuah memori yang tidak pernah ia punya. Lalu suara itu datang. Dalam, berat, namun tidak asing. Lebih besar dari, kowe wis tekan. Tapi mung separo. Gus Muafik menoleh panik. Tak ada siapapun. Tapi udara berubah. Waktu melambat. Ia berdiri, menatap cermin retak.
Dan di dalam pantulan, ia melihat dirinya, tapi juga bukan dirinya. Rambutnya lebih panjang, matanya lebih tajam, dan di dahinya ada gurat seperti mahkota kabut. Sosok itu tak bicara, hanya menunduk, lalu menghilang perlahan bersama cahaya pelita yang padam seketika. Gus Muafik jatuh terduduk, nafasnya memburu, keringat membanjiri tubuhnya. Namun di telinganya, satu kalimat terus menggema. Lebih besar dari, palon ora mung teka. Deweke wis ana nang awakmu. Keesokan harinya, Gus Muafik berdiri di depan ribuan santri di halaman pondok. Wajahnya pucat, namun tatapannya tajam seperti bilah keris yang baru diasah. Ia tidak memulai dengan salam, tidak pula dengan mukadimah. Hanya satu kalimat pembuka, lebih besar dari, sabdo palon wis bali. Dudu kanggo perang, tapi kanggo ngelingke. Suasana hening, bahkan daun pun enggan bergoyang. Para santri menunduk, sebagian menangis tanpa tahu kenapa. Yang tua teringat kisah leluhur, yang muda tergetar oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lebih besar dari, iki dudu kebangkitan ruh. Iki kebangkitan rasa, sebab rasa iku luwih lawas ketimbang kitab, lan luwih kuat ketimbang laku. Gus Muafik melanjutkan, suaranya berat, pelan, namun mengikat. Lebih besar dari, aku ora dadi palon. Tapi aku krungu suarane, dan suara kuwi tak bawa kanggo ngelingke, supaya Islam ora ilang rasa, supaya Nusantara ora kelangan nyawa. Di atas langit Probolinggo, awan membentuk lingkaran samar, seperti pusaran waktu. Seekor burung hitam melintas, lalu menghilang di balik langit jingga. Dan dunia berubah pelan-pelan, bukan karena ada tokoh baru yang muncul, tapi karena sabda lama yang selama ini tertidur, akhirnya terbangun. Malam di Genggong tak lagi seperti malam-malam biasanya. Udara mengandung sesuatu yang aneh, getarannya tidak terdengar, tapi menusuk batin. Di langit, bulan purnama tergantung seperti mata raksasa yang menatap diam-diam. Gus Muafik duduk bersila di halaman belakang pondok, dikelilingi kitab dan naskah tua. Namun malam itu, ia tak sedang membaca. Ia sedang mendengarkan. Ada suara samar, lirih, nyaris tak terdengar, namun makin lama makin jelas. Itu bukan suara angin, bukan suara dedaunan. Itu suara nyanyian, langgam Jawa yang mendayu, seolah dinyanyikan dari balik kabut masa silam. Lebih besar dari, rasa iku warisan, seng ngeluwihi tembung. Yen ilang suarane, ilang pula. Pituduhe, ia menoleh ke arah suara, dan matanya membelalak. Di bawah pohon beringin tua, tampak sosok laki-laki tua berjubah coklat, duduk menabuh kenong kecil dengan jari gemetar. Wajahnya tidak asing, persis seperti lukisan tua dalam naskah. Mata tajam, dagu runcing, dan rambut sebahu yang disanggul seadanya. Sabdo Palon. Tapi kali ini, ia hadir bukan sebagai bayangan dalam cermin. Ia nyata, atau setidaknya, terasa nyata. Lebih besar dari, iki dudu ngelmu kanggo ngungguli. Suara itu lirih namun menggema dalam dada, iki nyanyian kanggo ngelingke. Tanah iki wis lali carane nangis. Gus Muafik mendekat, tapi sebelum sempat bicara, sosok itu menghilang. Hanya kenong kecil yang tertinggal di bawah beringin, masih hangat. Ia memumutnya perlahan, lalu mendapati sesuatu yang terikat di dalamnya, sehelai kertas tua, lusuh, tapi masih bisa dibaca. Tulisan tangan halus dengan tinta merah tua. Lebih besar dari, kanggo sing krungu rasa. Suworo iki kudu bali marang tanah wali. Soanono bayat, temukno suara sing ilang. Bayat, nama itu menghantam kepala Gus Muafik seperti petir diam. Ia tahu betul tempat itu. Di sana pernah berdiri padepokan tua, peninggalan wali yang terlupakan. Sebuah desa kecil di Klaten yang menyimpan pusaka sunyi, langgam langit yang ditulis dengan rasa, bukan huruf. Keesokan harinya, tanpa bicara banyak, Gus Muafik berangkat ke Bayat. Perjalanan tidak panjang, tapi sepanjang jalan hatinya seperti ditarik bolak-balik antara masa lalu dan masa kini. Sesampainya di sana, ia tak langsung ke makam atau masjid. Ia justru masuk ke hutan kecil di pinggiran desa. Disitulah, suara nyanyian itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih pilu, dan menyayat. Lebih besar dari, wali ora mung dakwah nganggo dalil, nanging nganggo gamelan ati. Suara seng iso ngobahke jagat, iku suara seng digawa karo laku. Dan di tengah hutan itu, di antara akar-akar besar dan batu-batu lumut, ia menemukan naskah lain. Terbungkus kain beledu berwarna biru tua, dibalut harum menyan dan abu dupa. Di bagian atas naskah tertulis,
Lebih besar dari Lir Ilir, Tafsir Langit Tanah Jawa. Gus Muafik tahu, ini bukan hanya nyanyian. Ini adalah kunci-kunci untuk membuka jembatan antara dakwah dan budaya, antara iman dan tanah. Kunci yang dulu disembunyikan, karena zaman belum siap. Tapi sekarang, waktu telah retak. Dan suara yang lama hilang itu, mulai terdengar kembali. Bersama Sabdo Palon, bersama Genggong, bersama napas tua para wali yang tak pernah benar-benar mati. Kabut pagi menyelimuti lereng Bayat saat Gus Muafik kembali menatap naskah bertajuk Lir Ilir, Tafsir Langit Tanah Jawa. Naskah itu bukan sembarang manuskrip. Ia seperti hidup, bergerak dalam diam. Huruf-hurufnya seolah berdenyut, dan setiap lembar mengandung suara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah dikosongkan dari ambisi. Tiba-tiba, dari balik semak belukar, muncullah seorang lelaki tua bertongkat bambu, mengenakan sarung kasar dan surban hitam yang dililit seadanya. Ia berjalan perlahan, tapi langkahnya tak terdengar. Udara di sekitarnya ikut menunduk, seperti mengenali siapa ia. Lebih besar dari, sampeyan nemo kake suara sing ilang, tapi durung ngerti cara ngelakoni, ucap lelaki itu sambil duduk bersila tanpa diminta. Aku Kiai Ronggo, pengembara suara. Naskah iku pancen kudu bali nang tangan sing paham kode gamelan langit. Gus Muafik menatapnya dalam. Nama itu dikenal dalam lingkaran sempit para mursyid sufi Jawa, tokoh misterius yang muncul di tempat-tempat ganjil, lalu menghilang sebelum sempat diabadikan. Lebih besar dari kode gamelan langit? Tanya Muafik perlahan. Kiai Ronggo membuka sehelai kain kecil dari dalam tongkatnya. Di dalamnya ada potongan logam bundar, mirip centong gong, dengan ukiran sangat halus, simbol-simbol yang menyerupai aksara Hanacaraka, namun tersusun seperti notasi. Lebih besar dari Iki Kuncin. Gamelan, langit dudu alat musik, Iki ritme rasa, nerti kapan kudu diam, kapan kudu ngendikan, kapan kudu mudar sabda. Muafik menggenggam benda itu, dan seketika tubuhnya gemetar. Telinganya mendengar kembali nyanyian yang ia dengar sejak di Genggong. Tapi kali ini, iramanya tidak mengalun seperti lagu. Ia terpotong, terpecah, seolah sedang menunggu disusun kembali oleh tangan yang mengerti harmoni batin. Lebih besar dari, Sunan Kalijaga ngerti kode iki, makane lir ilir ora mung lagu dolanan. Tapi petunjuk, lanjut Kiai Ronggo. Wong sing iso maca gamelan langit, iso ngerti gerak zaman tanpa perlu ramalan. Malam itu, di bawah langit Bayat yang memucat oleh cahaya bulan, Gus Muafik dan Kiai Ronggo duduk menghadap arah barat daya. Mereka membaca naskah sambil memukul logam bundar itu perlahan. Setiap tabuhan bukan sekadar bunyi, melainkan pembuka pintu rasa. Dan dalam keheningan yang nyaris sakral, muncullah bayang-bayang, para wali, duduk melingkar di tepian hutan, wajah mereka tenang namun penuh peringatan. Salah satu dari mereka, yang berjubah hitam dan memegang tongkat bambu melengkung, berdiri perlahan. Lebih besar dari, rasa ora mung dirasa, kudu ditindakake. Genggong wis kebukak, Bayat wis nyambut, saiki wektu sowan Gunung Muria. Lalu mereka menghilang. Gus Muafik terdiam. Jiwanya guncang, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa ia tak lagi punya pilihan untuk mundur. Kode telah diserahkan, suara telah dibangunkan, dan perjalanan belum usai. Keesokan harinya, ia pamit pada Kiai Ronggo. Lebih besar dari, aku arep neruske sowan. Gamelan langit kudu muni nang tempat terakhir, panggonan Mbah Sunan Kudus nyimpen kelir pungkasan. Kiai Ronggo hanya tersenyum, lalu menepuk pundaknya. Lebih besar dari, nek kowe wes tekan Muria, ojo golek toko. Goleka bayangane. Dengan langkah mantap, Gus Muafik melanjutkan perjalanan. Bukan hanya sebagai penceramah, bukan lagi sebagai pembaca sejarah, tapi sebagai pembawa suara, yang akan menghidupkan kembali suara tanah ini sebelum sunyi menelan segalanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Jika kamu siap, saya akan lanjutkan ke bab 8, bayang-bayang di lereng Muria. Mau saya teruskan sekarang? Udara pegunungan Muria terasa berat, bukan karena kabut yang menggantung di lereng, tapi karena sejarah yang belum selesai. Gus Muafik mendaki pelan, menyusuri jalan setapak di antara perdu dan akar pepohonan yang seolah hidup dan mengamati setiap langkahnya. Di punggungnya, ia membawa naskah dari Bayat dan logam gamelan langit. Tapi lebih dari itu, ia membawa suara para leluhur yang belum sempat menyelesaikan lagu mereka. Setiba di dekat makam Sunan Muria, ia tidak langsung menuju pusara.
Ia berhenti di sebuah lereng kecil, tempat para peziarah jarang menjejakkan kaki. Di sanalah, ia merasakan getar berbeda. Tanahnya lebih hangat, udara lebih sunyi, dan di kejauhan, terdengar kembali suara gamelan, namun kali ini tak utuh. Seperti petikan lagu yang tercekat di tenggorokan waktu. Lebih besar dari iki panggonane kelir pungkasan, gumamnya. Tapi ora ono kelire. Ia duduk bersila, menabuh logam kecil dengan hati-hati, mengikuti irama yang hanya bisa didengar dari dalam. Ketika nada ketiga dipukul, tanah di depannya bergetar. Daun-daun melayang meski angin tak bertiup. Dan dari balik kabut, muncullah seorang lelaki tua berbusana putih lusuh. Janggutnya panjang, matanya dalam, tapi tak berkilat. Seperti cermin yang sudah terlalu lama menatap dunia. Lebih besar dari kowe teko, ning durung weruh. Kelir iku dudu barang, kelir iku bayangan, bisik sosok itu. Gus Muafik berdiri. Ia mengenali bahasa tubuh itu. Leluhur, lebih besar dari bayangan sopo? Tanyanya. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Gunung Muria yang menjulang kelabu. Lebih besar dari bayangan kabe wong sing lali sopo sejatin. Kelir pungkasan iku rasa bangsa sing digeser-geser, disamarkan nganggo jubah modern. Lalu dari balik tubuhnya, muncul bayangan-bayangan lain, buram, namun menyimpan energi kuat. Ada yang berjubah, bersurban, ada pula yang berpakaian lurik dan caping. Mereka tidak bicara, hanya berdiri, seolah menunggu aba-aba. Gus Muafik menabuh lagi logam itu. Kali ini lebih keras, dan suara gamelan menyatu dengan bisikan angin, suara air dari kejauhan, dan detak jantungnya sendiri. Ia membaca bait terakhir dari naskah Bayat. Lebih besar dari, nalika kelir disingkap, cahya ora metu saka langit. Tapi saka rasa sing wes suci karo tangis zaman. Tiba-tiba, cahaya kecil muncul dari tanah, menari-nari di udara. Cahaya itu membentuk lingkaran, lalu menetes menjadi seberkas tulisan tak dikenal, namun terasa akrab di hati. Lebih besar dari, suara iki kudu ditindakake sadurunge bangsa ilang rosok. Gus Muafik mengangguk perlahan. Ia tahu ini bukan akhir. Kelir telah disingkap, tapi lakon belum dijalankan. Suara telah dikembalikan, namun belum disuarakan. Di lereng Muria itu, malam turun tanpa permisi. Dan dalam gelap, terdengar satu tabuhan terakhir dari gamelan langit, tidak keras, tapi cukup untuk membangunkan sejarah yang tertidur terlalu lama. Fajar menggantung redup di langit Muria, seperti enggan menyinari tanah yang memanggul rahasia terlalu dalam. Gus Muafik menuruni lereng dalam diam, membawa lebih dari sekadar naskah dan tabuhan. Ia membawa beban sabda yang tak sembarang lisan bisa menuturkan. Di tengah perjalanan pulang menuju Genggong, ia disambut kabar buruk. Pondok gempar. Salah satu santri tua ditemukan linglung di masjid, menggenggam potongan daun lontar dengan tulisan yang tak bisa dibaca siapapun, kecuali Gus Muafik. Tulisan itu mirip dengan yang ia lihat di langit Muria, malam sebelum kelir disingkap. Lebih besar dari, suara iki wis tangi. Nanging ora kabeh siap krungu. Dengan dada berat, Gus Muafik duduk di serambi masjid tua. Di hadapannya para kiai sepuh, santri senior, juga perwakilan ulama dari berbagai penjuru. Mereka tahu perjalanan Gus Muafik bukan sekadar pengembaraan spiritual, tapi penyingkapan. Lebih besar dari, iki ora dongeng. Iki duduk kisah gaib. Iki pengeling, suaranya serak, tapi tegas. Wong-wong sing bangun tanah iki nganggo doalan laku, wis ninggalna suara. Nanging suara kuwi diuneke sakarasa, ora iso diweneke karo dalil tok. Seorang kiai muda menyela, matanya ragu. Lebih besar dari, tapi sabda palon itu, sabda pemberontakan. Bukankah itu bisa mengguncang fondasi keyakinan umat? Gus Muafik menggeleng. Lebih besar dari, deweke ora njungkir ke agama. Deweke ngelingke, nek rasa lan rasa dudu musuh iman. Sabdane pancen ora kanggo diucapke, tapi kanggo ditindakake nganggo laku. Kanggo ngeruwat rasa bangsa sing wes kesel dikei dogma, ning ora diajak ngerti makna. Suasana hening, tak ada yang bersuara, hanya suara gemeretak genting diterpa angin yang memecah sunyi. Lalu dari luar serambi, masuk seorang anak kecil, mengenakan sarung kusam dan baju lusuh. Ia berjalan ke arah Gus Muafik, menyerahkan sepucuk kertas bekas koran, yang dibaliknya tergambar lingkaran dengan titik di tengah, simbol yang pernah muncul saat gamelan langit ditabuh di Muria. Lebih besar dari, Bapak kulo titip ke niki.
Panjenengan ngerti artin, katanya lirih, lalu pergi sebelum sempat ditanya siapa namanya. Gus Muafik membuka kertas itu perlahan. Di balik simbol itu, tertulis dengan tangan gemetar. Lebih besar dari, yen suara wes tangi, sabdane ora perlu diucapke. Cukup dadi cahya nang tumindak saben dinane. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini adalah ujung perjalanan, bukan ujung kebenaran, tapi batas dari apa yang boleh dikisahkan. Sabda Palon bukanlah kalimat, bukan pula perintah. Ia adalah cermin, menghadapkan bangsa ini pada bayangan dirinya sendiri. Malam itu, Gus Muafik menyepi di mihrab masjid. Ia menuliskan satu bait terakhir dalam catatan pribadinya. Lebih besar dari, kebangkitan bukan terletak pada suara yang lantang, tetapi pada diam yang tahu arah. Sabda telah datang, tapi tak akan pernah diucapkan, karena ia telah menjadi laku. Dan dengan itu, ia memadamkan lampu. Di luar, angin meniup lembut, gamelan langit tak lagi terdengar, karena kini, telah menyatu dengan detak tanah.